Kita akan awali dari perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 5.826 kasus baru di Indonesia, sehingga jika diakumulasi. Udah 1 tahun lebih kita hidup berdampingan dengan virus Corona. Dan apa saja yang sudah terjadi selama kurang lebih 1 tahun ini? Mari kita bahas sedikit. Dari beberapa artikel yang gue baca, itu beritanya masih simpang siur. Tapi dari laman BBC Indonesia, Cina melaporkan secara resmi virus corona kepada Badan Organisasi Kesehatan Dunia WHO itu pada tanggal 31 Desember 2019. Udah lebih dari 1 tahun yang lalu, Pak. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Dan kemudian pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia. Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat luar biasa banyak, mulai dari dampak yang positif sampai yang negatif. Contoh dari dampak yang positif, misalnya, positif COVID, iya, canda COVID. Gaya hidup masyarakat menjadi lebih sehat, lebih bersih, dan mulai gemar berolahraga. Nah, yang kedua, tren tanaman hias, ikan hias itu meningkat, Pak, dan otomatis penjualan owner-owner meningkat. Begitu juga dengan sepeda. Nah, untuk dampak negatif itu lebih banyak. Nah, contoh dari dampak negatif COVID-19. Yang pertama, angka kematian di Indonesia itu sangat meningkat dengan cepat. Tapi kalau soal kematian sih ya Allah alam ya, karena udah ada yang ngatur juga sih. Oke, next. Oke, yang kedua, ekonomi Indonesia melemah. Yang ketiga, banyak para pekerja di PHK. Enggak. Oke. Nah, lu sendiri akhirnya di PHK? Iya, Dengan alasan? ya itu dari pemasukan berkurang, terus pengeluaran sama pendapatan lah, hitungannya begitu ya. Nggak nyambung udah. Ya nggak nyambung. Akhirnya ya udah sebagian ada di apa? Oke, mungkin segitu aja dari gua karena gue juga bukan orang yang ahli di dalam bidang ini. Dan untuk menutup video ini, kalau kalian kira gua bakal menyuruh kalian untuk melakukan protokol kesehatan dengan 5M, kalian salah. Untuk menutup video ini, gua akan bilang jangan lupa komen dan see you. Bye bye.